Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Chandra Saputra dengan NIM 20050524032, mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin UNESA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah ilmu bahan. Pembuatan besi dan baja. Yang pertama yaitu besi. Besi adalah logam paling banyak kedua di kerak bumi setelah aluminium. Unsur ini reaktif terhadap oksigen dan air. Besi segar memiliki permukaan abu-abu keperakan. Namun, warna akan berubah jika besi teroksidasi dalam air normal, menyebabkan oksida besi hidrat atau karat. Biji besi pada dasarnya terbuat dari oksida atau magnetit, hematit, dan limonit, karbonat atau siderit, dan sulfida atau pirit. Banyak endapan biji ditemukan di cekungan Mediterania bagian timur dan bisa mudah dikenali karena terkait dengan warna merah karat dari bumi. Biji besi ini sering dieksploitasi sebagai pigmen karena bisa memberikan warna kuning, ochres atau kuning tua, coklat, dan merah. Yang kedua yaitu baja. Baja adalah logam yang dihasilkan dari paduan beberapa logam lainnya. Logam paduannya bisa berupa besi, karbon, mangan, fosfor, belerang, silikon, serta sebagian kecil dari aluminium, nitrogen, dan oksigen. Selain itu, karakteristik baja yang berbeda bisa menggunakan paduan seperti nikel, titanium, kromium, vanadium, boron, niobium, dan molybdenum. Besi. Proses pembuatan besi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu blast furnace dan electric arc furnace atau IAF. Perbedaan blast furnace dan IAF yaitu terletak pada bahan dasarnya. Pada proses blast furnace, bahan bakar atau coke digunakan dalam jumlah yang besar, sedangkan pada IAF tidak menggunakan coke. Proses produksi material baja untuk struktur mulai dari biji besi sampai menjadi baja profil atau baja pelat dirangkum secara sederhana sebagai berikut. Pertama, ada beberapa komponen dasar yang perlu diperhatikan. Komponen dasar tersebut diantaranya adalah iron ore atau biji besi, limestone atau tanah kapur, coke atau dibuat dari kol khusus untuk pembuatan seal. Dimasukkan ke dalam blast furnace. Coke merupakan bahan bakar untuk furnace, dibuat dari kol dengan proses tertentu. Cairan besi atau molten iron yang panas di dalam furnace terpisah menjadi dua bagian. Bagian atas adalah slag atau waste impurities dan bagian bawah adalah besi yang hendak dipakai. Besi yang dihasilkan ini kemudian dicetak menjadi pig iron. Kadar karbon dalam pig iron bisa mencapai 2%. Yang kedua, pig iron dimasukkan ke dalam primary steelmaking furnace. Bisa berupa oxygen furnace, electric arc furnace, atau open hearth furnace. Pada proses ini, berbagai bahan kimia ditambahkan ke dalam furnace untuk mendapatkan material properties yang diinginkan. Seringkali, scrap juga dimasukkan ke dalam furnace ini. Di dalam proses dengan oksigen, karbon di dalam molten iron akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon monoksida. Gas ini harus keluar, kalau tidak bisa membentuk gas pockets atau rimming saat menjadi dingin atau rimmed steel. Untuk menghindarinya, bisa menggunakan deoxidizer seperti silikon dan aluminium. Baja yang dihasilkan adalah killet steel atau semi-killet steel. Baja yang dihasilkan dicetak dalam bentuk slab, billet, dan bloom. Yang ketiga, baja yang telah dicetak dalam bentuk slab, bloom, atau billet tersebut selanjutnya dibentuk menjadi berbagai macam profil seperti H-beam, angle atau siku, channel, rel kereta, pelat, pipa, atau seamless pipe, dan sebagainya. Yang kedua adalah baja. Proses converter. Converter adalah salah satu wadah untuk mengolah besi menjadi baja siap untuk diproduksi. Dibuat dari plat baja dengan sambungan las atau paku keling. Pada bagian dalam konverter dibuat dari batu yang tahan api. Batu tahan api tersebut dapat bersifat asam atau basa tergantung dari sifat baja yang akan diolah. Di bagian bawah konverter terdapat lubang-lubang angin atau tuyer sebagai saluran udara
penghembus yang disebut sebagai air blast. Terhadap juga penyangga pada konverter yang dilengkapi dengan trunnion untuk mengatur posisi horizontal atau vertikal konverter. Sistem kerja yang pertama, bahan baku dipanaskan dengan kokas atau seperti batu bara komposisi karbon sampai kurang lebih 1500 derajat Celcius. Yang kedua, konverter miringkan untuk memasukkan bahan baku baja kurang lebih 1/8 dari volume konverter. Yang ketiga, setelah bahan baku baja masuk ke konverter, kembali ditegakkan. Yang keempat, tekanan udara pengolahan berkisar 1,5 sampai 2 atm dihembuskan dari kompresor. Yang kelima, kemudian setelah 20 sampai 25 menit, konverter diputar balik atau dijungkirkan untuk mengeluarkan hasilnya. Proses Bessemer atau asam. Pengolahan dengan proses Bessemer, yaitu lapisan dalam yang digunakan adalah batu tahan api yang mengandung kuarsa asam atau oksid asam atau SO2. Bahan yang diolah besi kasar kelabu cair CaO tidak ditambahkan sebab dapat bereaksi dengan SiO2, SiO2 plus CaO, CaSiO3. Proses Thomas atau basa. Proses Thomas pada lapisan dinding bagian dalam terbuat dari batu tahan api bisa atau dolomit, kalsium karbonat dan magnesium CaCO3 plus MgCO3. Bahan baku yang diolah adalah besi kasar putih yang mengandung P antara 1,7 sampai 2%, Mn 1 sampai 2% dan Si 0,0 sampai 0,8%. Setelah unsur Mn dan Si terbakar, P membentuk oksida fosfor atau P2O5. Untuk mengeluarkan besi, cairan ditambahkan zat kapur atau CaO, 3CaO plus P2O5 CaO3 atau PO4 2 atau terak cair. 2. Proses Siemens-Martin. Proses Siemens-Martin diolah dalam dapur pelebur baja yang dapat mencapai suhu tinggi. Proses pengolahan baja Siemens-Martin dibuat oleh dua orang yang bernama Siemens dan Martin, sehingga dapurnya disebut pula dapur Siemens-Martin. Dapur untuk proses Siemens-Martin mempunyai tungku kerja yang dilengkapi dengan ruang-ruang hawa. Tungku pengolahan ini mempunyai kapasitas 30-50 ton bahan baku yang diolah. Selain besi kasar juga dapat dimasukkan besi bekas atau besi tua. Jika besi dimasukkan mengandung fosfor, bahan lapisan dapurnya bersifat basa. Sebaliknya, jika besinya tidak mengandung fosfor, bahan lapisan dalam pada dapurnya bersifat asam. Sistem kerjanya dengan proses Siemens-Martin menggunakan sistem regenerator dengan suhu mencapai 3000 derajat Celcius. Fungsi dari regenerator adalah: yang pertama, memanaskan gas dan udara untuk menambah temperatur dapur olah. Yang kedua, berfungsi sebagai fundamen atau landasan dapur. Yang ketiga, menghemat pemakaian ruang di dalam dapur. Bahan baku yang digunakan baik besi, kelabu maupun putih. Besi kelabu dinding dalamnya dilapisi batu silika atau SO2, sedangkan besi putih dilapisi dengan batu dolomit. 40% MgCO3 plus 60% CaCO3. Proses rekristalisasi besi dan baja. Sebagai energi yang diberikan untuk mendeformasikan logam, dikeluarkan sebagai panas dan sebagian lagi tetap tersimpan dalam struktur kristal sebagai energi dalam atau tegangan dalam yang dikaitkan dengan cacat kristal yang terjadi akibat deformasi. Dengan kata lain, logam yang mengalami pengerjaan dingin akan menyimpan sejumlah tegangan dalam sebagai akibat terjadinya deformasi. Bila logam yang telah mengalami pekerjaan dingin ini dipanaskan kembali, maka atom-atom akan menyerap sejumlah energi panas yang dapat dipakai untuk bergerak menuju atau membentuk sejumlah kristal yang lebih bebas cacat, bebas tegangan dalam. Peristiwa perubahan yang terjadi selama proses pemanasan kembali dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu recovery, crystallization, dan growing growth.
Klasifikasi besi dan baja. Klasifikasi jenis baja. Klasifikasi A berdasarkan penambahan alloy. A. Baja karbon. B. Baja paduan. Yang kedua, ada baja klasifikasi B berdasarkan komposisi. Yang pertama ada A. Baja hypotektoik. Dan yang kedua ada baja hypereutektoid. Yang ketiga ada baja klasifikasi C berdasarkan fasa matrik. Yang pertama ada baja austenitik, yang kedua ada baja martensitik, yang ketiga ada baja ferritik. Yang keempat, baja tahan karat atau stainless steel, dan yang kelima adalah baja struktural atau baja fabrikasi. Klasifikasi jenis besi, cor atau tuang. Besi cor, klasifikasi A, berdasarkan warna patahan dan bentuk grafit. Yang pertama, besi cor kelabu, grey cast iron, ciri-ciri warna patahan kelabu, bentuk grafit serpi. Yang kedua, ada besi cor putih, white cast iron, ciri-cirinya warna patahan putih, fasa karbon sebagai cemented. Yang ketiga, ada besi cor nodular cast iron, ciri-cirinya warna patahan kelabu, bentuk grafit bulat, sifat lunak. Yang keempat ada besi cor bintik, motled cast iron, ciri-cirinya intermediate antara besi cor kelabu dan putih. Yang kelima ada besi cor chilled cast iron, ciri-cirinya warna patahan sebagian putih, sebagian kelabu. Yang keenam ada besi cor mampu tempah, malleable cast iron, ciri-cirinya hasil laku panas besi cor putih, bentuk grafit bulan dan bersifat lunak, daktil. Kegunaan besi dan baja dalam dunia industri. Yang pertama, bahan baku pembuatan kerangka mesin, bahan baku pembuatan knalpot, bahan untuk membuat kerangka kendaraan bermotor, sebagai bahan pembuatan bodi mobil, bahan untuk membuat mesin pabrik, dan bahan untuk membuat penamaan baja sesuai standarisasi. Yang pertama ada SNI. SNI yaitu Standar Nasional Indonesia. Standarisasi SNI ini merupakan tipe standarisasi yang sama dengan JIS, yaitu berdasarkan aplikasi produksi. Ada beberapa contoh standarisasi SNI pada baja karbon yang umumnya terdapat di pasaran, diantaranya SNI 07, 004, 02006 atau kawat baja karbon rendah. Yang kedua ada SNI 07, 0053, 2006 atau batang kawat baja karbon rendah. Yang ketiga ada SNI 07, 2052, 2002 atau baja karbon untuk tulang beton. Yang keempat ada SNI 07, 0601, 2006, baja karbon dalam bentuk plat. Yang kedua ada JIS, Japanese Industrial Standard. Standarisasi dengan sistem JIS merupakan salah satu tipe standarisasi atas dasar aplikasi produksi dan grade atau kualifikasi untuk aplikasi tertentu. JIS standar dikembangkan oleh Japanese Industrial Standards Committee yang merupakan bagian dari Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional di Tokyo. Sama halnya dengan standarisasi AISI, SAE. Standarisasi JIS juga mempunyai beberapa ketentuan. Di antaranya, yang pertama diawali dengan SS atau G dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dalam kilogram per milimeter kuadrat. Yang kedua ada diawali dengan S dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan komponen kimianya. Yang ketiga ada golongan stainless steel, biasanya menggunakan grade dari ASTM dengan menggunakan kode huruf SUS, diikuti dengan kode angka sesuai dengan AISI atau SAE. Contoh standarisasi baja karbon dengan JIS. Yang pertama JSG 5101 atau baja karbon cor. Yang kedua ada JSG 3201 atau baja karbon tempah. Yang ketiga ada JSG 3102 atau baja karbon untuk konstruksi mesin. Yang keempat ada JSG 3101 atau baja karbon untuk konstruksi biasa. Yang ketiga ada DIN. Baja konstruksi dinyatakan dengan huruf ST, kemudian diikuti dengan angka yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dari baja. Misalnya,
Kode ST37 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 370 Newton per mm. Yang kedua ada kode ST50 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 500 Newton per mm. Kode C15 adalah baja berkadar karbon 15-100%, atau bisa juga 0,015%, tidak mampu keras. Yang keempat adalah kode C10 adalah baja berkadar karbon 10/100% atau 0,10%, tidak mampu keras. ST60 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 600 Newton per mm. C45 adalah baja berkadar karbon 45/100% atau 0,45. Yang keempat ada AISI SAE. Standarisasi dengan sistem AISI dan juga SAE merupakan tipe standarisasi dengan berdasarkan pada susunan atau komposisi kimia yang ada dalam satuan baja. Suatu baja. Ada beberapa ketentuan dalam standarisasi baja berdasarkan AISI atau SAE, yaitu dinyatakan dengan 4 atau 5 angka. Yang pertama, angka pertama menunjukkan jenis baja. Yang kedua, menunjukkan kadar unsur paduan untuk baja paduan sederhana dan modifikasi jenis baja paduan untuk baja paduan yang kompleks. Yang ketiga, 2 angka atau 3 angka terakhir menunjukkan kadar karbon per 100%. Yang keempat, bila terdapat huruf F. Bila terdapat huruf di depan angka, maka huruf tersebut menunjukkan proses pembuatan bajanya. Contohnya standarisasi baja karbon dengan AISI SAE. SAE 1045 berarti angka 1 baja karbon. Angka 0 presentasi bahan alloy atau tidak ada. Angka 45 kadar karbon, yaitu 0,45% karbon. Yang kelima ada ASTM. ASTM singkatan dari American Society for Testing and Material. Berkedudukan di Amerika Serikat, merupakan organisasi internasional sukarela yang mengembangkan standarisasi teknik untuk material, produk, sistem, dan jasa. ASTM dibentuk pertama kali pada tahun 1898 oleh sekelompok insinyur dan ilmuwan untuk mengatasi bahan baku besi pada rel kereta yang selalu bermasalah. Jadi boleh dikatakan ASTM adalah organisasi yang memperuntukkan pemikirannya untuk pengetesan material, sedangkan ANSI adalah badan yang mengurus standarisasi material. Jadi, kalau soal standar akan mengacu ke ANSI. Kalau nanya ini material apa dan standar pengetesannya seperti apa, nanya ke ASTM. Standar ASTM terdiri dari huruf diikuti oleh nomor. Penamaan ini umumnya mengacu pada produk baja tertentu. Contoh, ASTM A582 atau A582M sampai 95B atau 2000 grade 303 SE sampai free machining stainless steel. A itu ferrous metal tapi tidak menunjukkan apakah cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel atau stainless steel. 582 urutan nomor yang tidak memiliki hubungan dengan sifat metal. M. Metrik menunjukkan bahwa standar ini mengikuti SI unit. 95 yaitu tahun diadopsikan atau revisi terakhir. Huruf B menunjukkan revisi ketiga 2000. Tahun terakhir standar ini disetujui dalam pertemuan Komite Standar Internasional. Grade 303 SE, grade baja, di mana SE menunjukkan penambahan unsur selenium. Contoh standarisasi baja ASTM. A6 atau A6M. Specification for General Requirements for Rolled Structural Steel Bars, Plates, Shapes, and Sheet Filling. A36 atau A36M. Specification for Carbon Structural Steel. A514 atau A514M. Specification for High Yield Strength, Quench and Tempered Alloy Steel Plate suitable for welding.
A588 atau A588M. Specification for high strength low alloy structural steel up to 15 KSI atau 345 MPa. Minimum yield point with atmospheric corrosion resistance. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak enak, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.